Uh, Welcome to Six Meetings. Jadi hari ini kita akan ada pertemuan yang keenam. Ya, terima kasih, Naufal. Hari ini adalah pertemuan keenam, and tomorrow will be the seventh. Terus Wednesday itu hari terakhir kalian materi. Seperti itu ya, guys. Ini meeting pertama kita ya. Kalian padu pertama ini ya ketemu saya ya. Oke. Iya, Miss, baru pertama, Miss. Hari pertama ya. Tapi tahun lalu udah pernah ketemu kan kita? Ya kan guys? Tahun lalu masa kita nggak ketemu? Kayaknya udah pernah deh. Ya pada lupa ya. That's okay. Saya juga lupa. Oke. um, Perkenalkan nama saya di situ sudah ada Ella Zain. You can call me Miss Ella. Nama saya Nafila Zain. You can call me Miss Ella atau Miss Zain. Boleh terserah. Seperti itu. And sekarang hari ini kita akan ada satu materi saja. Lebih tepatnya ini bukan materi, tapi lebih tepatnya adalah em, tipe soal, teman-teman. Jadi tipe soal yang berbeda dari yang biasanya teman-teman kerjakan kemarin-kemarin seperti itu. Jadi kalau kemarin kita latihan soalnya kebanyakan dalam bentuk multiple choice, A, B, C, D, di mana teman-teman harus mencari jawaban yang benar dan sorry, di kalimat itu kan ada titik-titiknya, terus kalian harus mencari jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik tersebut. But in this section itu namanya adalah error recognition. Itu kebalikannya ya. Jadi kalau di sebelumnya itu kalian harus mencari yang benar ya untuk mengisi titik-titiknya itu. Tapi kalau di sini itu harus mencari yang salah. Jadi ada satu kalimat dan kalimatnya full seperti itu, tetapi dari sekian banyak kata dalam kalimat tersebut, itu ada satu kata atau bahkan dua, tiga kata yang salah penempatannya, seperti itu guys. Jadi kita akan belajar tentang tipe soal error recognition. Namanya error, berarti ada kesalahan dan kita harus recognize atau harus menyadari seperti itu ya. Jadi kita harus mencari keeroran atau kesalahan dalam kalimat tersebut gitu. Oke, alright. Jadi untuk materi pertama tentang error recognition itu adalah subject verb agreement. Maksudnya gimana teman-teman? Subject verb agreement itu kalian harus paham kalau subjek dan kata kerja itu harus 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 sepadan gitu ya, harus inline atau harus berjalan beriringan seperti itu teman-teman. Coba saya share screen terlebih dahulu materinya. Oke, harus berjalan seiringan. Coba kita cek di sini ya teman-teman ya. Kalian nanti jawab ya. Ini ada contoh soal kita analisa bareng-bareng. Kira-kira dari kalimat ini sudah betul atau salah? Oke, number one. Number one, ya. Kalimat ini kira-kira betul atau salah, guys? Nomor satu. Kalimat nomor satu. The students in my school has some projects. Kira-kira udah betul apa belum? Nomor satu, kalimatnya ada. Sudah betul atau tidak, kira-kira, guys? Ya, belum, Miss. Belum ya, Abdu. Kenapa kok belum, Abdu? Kira-kira ada yang salah kah di situ? Ada kata yang salah dari nomor satu? Ruby-nya, Miss. Harusnya have. Itu kan students banyak, Miss.
Ya, betul sekali Abdul. Ye. Ya, betul. Jadi, kenapa nih? Projectnya salah, Miss. Projectnya. Project. Hah? Oh, halah kata projects. Oh, Alisa bilangnya project. Kita bahas ya bareng-bareng ya. Habis gini. Oke, tapi nice nice try Alisa. Mbak Alisa, coba sekarang nomor 2. Kira-kira ada yang salah nggak dari kalimat nomor 2? A tiger can eat up to 2 plates of meat. Fokus sama yang di garis bawahi. Gak usah cari yang nggak ada. Fokus sama yang di garis bawahi. Yang di garis bawahi di sini kan ada tiger, ada plates, ada meat. Apa kira-kira yang salah Rizka Guni? Apa yang salah kira-kira? It's-nya, Miss. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin? Nice try, Mas Abdu. Ada yang punya jawaban lain? Udah bener apa yang disampaikan sama Mas Abdu? Yang salah itu kata it's-nya. Yang salah kata it's-nya, betul? Ya, oke. Oke. Ya, jadi untuk kalimat nomor 1 sama nomor 2 itu salah ya teman-teman ya. Jadi itu ada satu kata yang salah di situ. Kalau tadi jawabannya Mas Abdu adalah Miss Has-nya Miss yang salah. Nah, terus ada jawabannya Mbak, siapa namanya? Mbak Alisha, itu katanya projects-nya yang salah. Oke, kita harus pahami di sini ya teman-teman ya, bahwa dalam sebuah kalimat itu, kalau dia itu bentuknya, subjeknya itu dalam bentuk, kok nggak enak, coba saya gini aja, bentar. Nah, oke. Oke, di sini saya kasih text box saja. Alright, jadi kalau semisal subjeknya itu teman-teman, ya, dia singular, bentuknya singular, maka kata kerjanya juga harus singular. Seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau subjeknya itu plural, seperti ini, maka kata kerjanya juga harus plural. Contoh kata kerja yang plural itu contohnya kayak are, terus habis gitu have, terus ini yang bentuknya to be ya teman-teman. Kata kerja yang bentuknya to be, are, have, terus habis gitu were, begitu. Atau kalau dia memang bentuknya kata kerja, berarti dia nggak perlu pakai s, contohnya kayak talk, talk seperti itu ya. Meanwhile, kalau misal dia kata kerjanya itu singular, dengan karena subjeknya singular, maka kata kerjanya tuh ya contohnya kayak is, am, terus ada gitu was, terus kalau bentuknya kata kerja yang memang bentuknya kata kerja bukan to be, maka dia adalah talks seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus sepadan atau se-inline seperti itu. Nah, di sini kita kalau menganalisa sesuatu itu harus dari depan ya. Harus dari depan karena apa? Kalau kita di grammar itu yang paling pertama yang harus kita cek adalah kata subjek dan kata kerjanya. Saya ulangi sekali lagi, kalau dalam kalau dalam kat, kalau dalam TOEFL yang pertama kali, terutama grammar ya, yang pertama kali yang harus kita cek adalah subjek dan kata kerjanya. Nah, kita tahu di sini nomor 1 itu subjeknya adalah the students. Terus habis gitu nomor 2 subjeknya adalah a tiger. Seperti itu. Terus apa tuh namanya? Kita tahu kata kerjanya
Nah, nomor 1 sama nomor 2 itu berbeda. Kalau nomor 1 itu bentuknya to be di sini ya, teman-teman. Bentuknya to be. Tapi kalau di nomor 2 itu bentuknya dia kata kerja seperti ini. Gitu. Ini yang it's ini kata kerja ya. Yang ini juga kata kerja. Nah, sekarang kita cocokkan apakah subjek dan kata kerjanya itu sudah sesuai apa belum. Ini kan subjeknya. Yang sini kata kerjanya to be seperti itu. Nah, kita cocokkan sekarang. The students ini kata kerjanya has. Apakah sudah sesuai? Has itu kan masuknya di sini ya. Is am was sama has. Di sini ada has harusnya. Gitu. Kan berarti ini nggak sesuai ya teman-teman ya. Nah, berarti dia harusnya kita gunakannya have di sini. Loh, Miss, tapi kan di situ ada kata in my school. Di sini ada kata in my school nih, guys. Kenapa kok bisa ada in my school? Karena in my school ini kalau dalam kata kata Indonesia ya, susunan kalimat baik Indonesia maupun itu bahasa Inggris, ini bentuk keterangan, teman-teman. Apa kalau bahasa Indonesia? Keterangan tempat kan? Nah, keterangan tempat itu nggak masuk hitungan sebagai subjek ya, teman-teman ya. Jadi yang menjadi karena kok bisa tahu ini keterangan tempat ini loh ada kata in di sekolah. Nah, kalau sudah keterangan tempat, berarti ya dia nggak masuk hitungan sebagai subjek. Jadi yang mana yang subjeknya? Ya benda, yang kata benda dan bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung. Countable atau uncountable noun. Contohnya kayak the students ini, karena dia di sini pakai S, jadi dia banyak gitu. Gitu teman-teman. Jadi pertama saya ulangi sekali lagi, ketika membaca soal, terutama grammar, silakan kalian itu yang paling pertama harus dilihat terlebih dahulu adalah subjek dan kata kerjanya apakah sudah sesuai atau belum. Begitu ya. Terus tadi Mbak Alisa menyampaikan bahwa project ini salah gitu. Oke, project salah. Kalau project ini salah sebagai objek ya, ini ya kan di sini to be maka di sini sebagai objeknya kan ya, sebagai objeknya di sini. Some projects, kita tahu some itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah beberapa. Nah, beberapa itu berarti kalau beberapa berarti kan dia lebih daripada satu ya, beberapa. Beberapa itu berarti lebih dari satu. Nah, kalau projects ini salah, sedangkan di sini some, itu sepertinya kurang tepat. Memang kurang tepat gitu ya, karena project itu kan banyak ya, lebih dari satu. Seperti itu. Jadi some, kata some ini itu harus diikuti sama kata benda yang plural. Seperti itu, teman-teman. Loh, Miss, berarti nanti adakah kata yang harus diikuti sama singular? Ada. Habis gini saya jelaskan. Seperti itu ya. Jadi kalau kata some, kata most people itu pasti diikuti sama kata plural. Seperti itu. Atau kata benda plural. Gitu ya. Oke, itu nomor 1. Terus nomor 2, di sini ada a tiger, subjeknya, dan kata kerjanya eats. Tadi kita udah bahas, can eats. Kenapa eats itu bisa salah? Betul tadi kata Abdu, eats-nya salah, Miss. Karena di sini kita ada kata can, teman-teman. Can itu kan artinya bisa ya. Nah, modal, can itu salah satu bentuk modal. Nah, modal itu harus diikuti sama verb satu. Seperti itu. Diingat baik-baik, modal, salah satunya kata modal itu adalah can. Selain can, ada lagi Miss, ada. Contohnya could, shall, would, will, dan lain-lain. Habis gini saya kasih apa listnya begitu. Dia apapun subjeknya, pokoknya kalau sudah ada kata modal, itu harus diikuti sama verb satu. Dan kata modal itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia harus diikuti sama kata kerja. Nah, misalkan ini ya, saya hilangkan kata it's. Ada maknanya nggak kira-kira? A tiger can up to 2 plates of meat. Ada maknanya nggak kalau it's-nya saya hilangkan? Ada maknanya nggak kira-kira? Ada maknanya nggak guys? A tiger can up to 2 plates of meat. Kira-kira ada maknanya nggak? A tiger bisa up to itu berarti hingga ya. Hingga bisa hingga 2 plates of meat.
Nggak ada, Miss. Nggak ada. Terima kasih, Mas Abdu. Jadi kalau nggak ada kata kerjanya, nggak bermakna ya si modal itu ya teman-teman ya. So, diingat baik-baik, jika ada kata modal itu harus diikuti oleh kata kerja pertama. Seperti itu. Nice try. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya teman-teman ya. Jadi ini penjelasan saya tadi masih saya jelaskan lagi. Jadi ini kita lihat ada the student is excellent, the students are excellent. Ini sangat basic sekali, teman-teman harus paham bahwa kalau yang atas ini dalam bentuknya plural, sorry singular, yang di nomor 2 ini dalam bentuk plural, seperti itu. Dan tadi untuk kalimat yang 1 sama 2 ini, seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi dihitung subjeknya atau kata bendanya saja. Subjek itu cuma dihitung kata bendanya saja. Kalau ada keterangan tempat kayak gini, abaikan. Seperti itu ya. Oke, contohnya ini. The subject of the lecture. Oh my God, sorry. Oh, sorry. Contohnya ini ya. The subject of the lecturers was atau were interesting. Yang mana nih kira-kira? The subject of the lecturers was atau were interesting. Yang mana di antara dua itu? Was, Miss. Terima kasih Mbak Alisa, good job. Ya, jadi yang betul itu was hilang. Ya, yang betul di sini kita pakainya was karena di sini subjeknya cuma satu aja. Good. Kalau nomor 2, the supplies for the camping trip need atau needs kira-kira kita pakainya. The supplies for the camping trip need atau needs kira-kira guys. Needs, Miss. Yang pertama apa yang kedua Ardi? Oh Dimas needs, katanya Dimas needs. Ini berarti ya? Ya Ardi, yang ini jawabannya Di. Muhammad Ardi, betul? Muhammad Ardia, kedua Miss. Terima kasih. Masa sih kedua? Tadi di awal udah saya jelasin ya, teman-teman. Jadi kalau semisal kita tuh pakai kata kerja, nih, oke, pakai kata kerja, woi, woi, nah kayak gini nih ya. Oke, Hmm. Kalau kita pakainya subjeknya itu plural, di sini kan plural, ini P ini plural ya. Maka kata kerjanya itu juga harus plural. Oke. Nah, kalau kata kerja plural itu dia tidak menggunakan kata S, tidak menggunakan huruf S. Ini contohnya, seperti itu. Contohnya adalah they talk, kayak gitu. Karena kan banyak ya orangnya. Jadi cukup pakai kata kerjanya, nggak perlu pakai huruf S. Gitu. Jadi kira-kira ini yang mana yang betul? Satu, teman-teman. Yang ini ya, yang need. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Di mana subjeknya? Subjeknya itu the supplies ya. Oke. The supplies. Jadi kayak ini the subject. Jadi kata bendanya apa gitu. Kalau ini kan for the camping ini keterangan kalau kalian tuh mau camping. Terus of the lectures ini kan keterangan kalau itu dosen gitu. Tapi pada poinnya subjeknya adalah bentuknya benda gitu loh. Ya ini dia supplies atau bahan-bahan hmm, supplies guys, bahan-bahan cadangan, nah seperti itu, sama subjek.
Nah, ini satu subjeknya. Terus kalau supplies ini kan berarti bahan-bahan cadangan tuh banyak ya, teman-teman ya. Tuh, jadi dia bentuknya plural dan kata kerjanya ya harusnya kalau nggak is, ya kita bisa gunakannya has seperti itu. Bentuk to be ini teman-teman. Terus juga bisa menggunakan kata kerja yang tanpa s. Bisa need, bisa bisa bring seperti itu, membawa seperti itu. Tapi nggak pakai s. Gitu ya guys. How about number three? Apa jawaban kalian? The chairs under the table in the dining room is atau are? R, Miss, R. Mantap. Bisa ya? Karena di sini kita pakainya the chairs. Kursinya PS. mantap. Oke, lanjut. Go. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau tadi ada kata sum di sini ya. Ada kata sum projects itu harus diikuti sama singular noun atau kata benda yang tunggal seperti itu. Tapi kalau kata benda yang plural, kok balik-balik sih. Some projects itu kata some ini harus diikuti sama kata benda yang jamak seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang ini, nah ini kebalikannya. Jadi kayak anybody, jangan salah ya teman-teman ya. Kata-kata seperti anybody, anyone, anything, pokoknya yang awalannya ani-ani dan awalannya every. Nah, itu sudah pasti dia satu. Singular ya, Miss. Dia udah pasti selalu tunggal, seperti itu ya. Jadi yang awalannya ani-ani dan juga awalannya every itu pasti dia selalu tunggal. Seperti itu. Someone itu beda sama some, beda. Someone itu kan seseorang. Kalau some itu beberapa, jadi beda. Someone tuh dia dihitungnya tunggal. Seperti itu. Terus yang awalnya each, nah sama every itu pasti dia tunggal. Itu ya teman-teman ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Ada each student in my class has a pen. Karena di sini each ya. Oke, maka di sini kata kerjanya kita gunakan has. Di sini subjeknya adalah everyone. Nah, everyone bisa dijadikan subjek, Miss, bisa. Karena dia adalah uh, kata benda yang kita sebutnya indefinite. Indefinite itu ini namanya indefinite ya. Semua ini namanya indefinite. Indefinite itu apa? Tidak terdeteksi atau tidak terdefinisikan. Jadi bisa pakai benda, bisa tidak, dan tapi dia orang gitu loh. Dia bisa orang, dia bisa suatu benda, tapi tidak perlu ada kata benda tambahan. Contohnya kayak everyone. Ya everyone ini kan orang kan pada intinya, tapi satu, everyone, setiap orang, nah gitu. Needs help, membutuhkan kesehatan. Someone, nah seseorang yang kita nggak tahu siapa itu, nah, is coming from behind now. Jadi dia harus bentuknya karena dia bentuknya tunggal, maka kata kerjanya harus bentuk tunggal juga. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini biar kita bisa banyak-banyak latihan materi ya. Latihan habis gini ya. Ini yang tadi saya sampaikan, silakan bisa kalian catat baik-baik bahwa semua kata modal itu harus diikuti sama kata kerja pertama dan tanpa kata s atau is. Seperti itu ya. Harus diikuti. She will visit me. She can visit me. She may visit me. She must visit me. She shall visit me. Ini dalam bentuk present. Kalau past tense-nya dalam bentuk seperti ini. Atau modal itu bisa Miss dia diikuti sama verb 3 sama verb ing bisa, tapi tetap harus ada kata be-nya di sini. She will be. Be ini ya bentuk pertama kan. Be gitu. She will be happy. Nah, ini betul. Karena be ini juga to be, yaitu be seperti itu dan dia adalah verb satu. Gitu, teman-teman. Jadi diingat baik-baik,
Can be, maybe, could be, might be itu sudah biasa dan bisa kita gunakan. Tapi kalau ini pakai S di sini tuh nggak bisa. She will visits me itu salah. Seperti ini harus pakai verb 1. Kalau pakai be ya monggo dan itu bisa diikuti sama verb 3 atau verb ing. Atau bisa diikuti sama keterangan kayak gini. Gitu. Next itu adalah tentang modal. Tadi saya sudah jelaskan sedikit. Terus habis itu ada juga kalau di sini paralel namanya teman-teman. Paralel itu apa sih? Kalau kalian anak teknik harusnya tahu. Apa sih TP itu apa kepanjangan apa? Teknik ya? Bukan. TP Teknik, Miss. Teknik, Miss. Kita ya. bongkar mesin. Oh, bongkar mesin. Ya, bongkar mesin. Ah, mesin apa yang kalian bongkar? Mesin kapal. Oh, kalian teknik apa? Teknik perkapalan. Perkapalan, Miss. Betul. Bohong, bohong. Pemasyarakatan, Miss. Masyarakatan. Bisa-bisanya perkapalan. Jadi kalau kalian belajar saya nggak tahu, tapi ini kan adanya biasanya muncul di teknik sama fisika ya tentang paralel. Di mana paralel itu ada 2 atau 3 jalur dan dia berbeda tetapi harus sama, berjalan bersamaan. Kalau nggak salah begitu ya. Saya bukan anak teknik. Jadi maksudnya gimana kalau di bahasa Inggris sama seperti di teknik atau di fisika gitu ya. Jadi dia ada 2 atau 3 hal yang dia harus sepadan dan berjalan bersamaan. Ini sepadan teman-teman. Kenapa saya bilang sepadan? Kalau kalian mengikuti materi-materi kemarin tentang kata benda, tentang verb, tentang adjektif. Nah, kayak gitu loh. Sepadan dalam artian kelas katanya. Jadi kelas kata di sini, nih ada she has a car, itu adalah kelas katanya sebuah kata benda. A book itu juga kata benda. A pen itu juga kata benda. Gitu. Jadi harus sepadan kalau kita dalam bentuk listing kayak gini. Itu harus sepadan teman-teman, paralel namanya. Oke, atau seperti ini. She teaches English, Math, dan Sport. Nah, ini betul karena dia sepadan. Dia sama-sama mata pelajaran kan, mata kuliah seperti itu. Yang nggak sepadan tuh tiba-tiba gini. She teaches English, Math, and misalkan Swimming. swimming. Ya nggak betul juga swimming itu. Kan kan di bagian Nggak dari salah, Miss. kan dia tapi kan dia swimming ya. Kurang tepat sih. Misalkan she teaches English, Math, and Drive. Itu lebih gak masuk akal. Kalau swim itu kan, kalau swim itu kan dia swimming itu kan dia sama-sama sport ya. Tapi kalau tiba-tiba driving, apa coba? Yang satunya English, yang satunya Math sama driving. Sama-sama ngajarin nyetir, Sama-sama Miss. ngajarin, tapi kan gak masuk akal. Apa Ya, coba? Englishnya, Englishnya mata kuliah, Mathnya mata kuliah. Driving kan kalian bukan mata kuliah, itu belajar sendiri aja gitu. Gitu ya. Terus habis gitu, dia handsome, kind sama diligent. Wis, siapa ini? Arbi apa Dendi, Dendi? Miss. Dendi. Dendi dong. Oh, Dendi Ya. dong. Ini kan bentuknya adjektif ya, Den. Nah, kind ini bentuknya adjektif. Diligent juga bentuknya adjektif kan. Den. Salah itu kalau misalkan tiba-tiba kindnya itu jadi kindness. Nah, jadi misalkan di sini saya kasih kata kindness. Itu salah, teman-teman. Jadi kalau misalkan saya insert dulu ya. Nah, di sini misalkan saya tiba-tiba kasihnya itu bukan kind, tapi kindness. Itu salah. Karena harus kalian pahami, kindness itu adalah kata benda. Gitu ya. Jadi kindness itu adalah kata benda. Jadi salah kah kalau taruh di situ? Salah. Harusnya kind aja, nggak perlu pakai ness. Gitu, Den. Bisa, Den? Bisa. Karena handsome ini adalah kata adjektif atau kata sifat. Handsome Sifat. itu ganteng. Mm-mm. Betul. Kind itu baik. Kalau kindness itu kebaikan. Gitu. Jadi harus sepadan ya.
Gitu. Contohnya juga ini juga. Your tasks are cleaning the room, washing the car, and reporting the sales. Coba kalian perhatikan ya. Di sini kita pakai verb ing. Nah, di sini juga harus pakai verb ing. Di sini juga harus pakai verb ing. Jangan tiba-tiba di sini tuh ada kata and to report the sales. Itu udah pasti salah kalimat itu. Udah pasti salah. Kalimat itu sudah pasti salah. Oke. Misalkan ini saya misalkan di sini saya kok komen guys. Salah. Misalkan di sini kita berikan to report, bukan reporting. Misalkan kata di sini adalah to report. Nah, to report. Ini harusnya pakai warna hitam dan bold seperti ini. Nah, misalkan di sini to report the sales. Salah berarti to report ini pasti salah dan silakan kalian salahkan itu, oke? Oke. Bisa teman-teman? Sampai sini bisa? Aman? Bisa, Miss. Jelas. Oke. Awas ya, ntar lagi kita latihan soal ya. Siap, Ibu. Oke. Terus ini countable sama uncountable noun. Oke, berarti countable itu dia bisa dihitung, sedangkan Tidak bisa dihitung, Miss. betul sekali. Contohnya uncountable itu contohnya kayak cairan, begitu ya, butiran, debu, apa sih sand, pasir. Nah, itu nggak bisa kita hitung. Jadi kita pakainya amount atau little sand seperti itu. Nggak perlu pakai S, nggak perlu. Gitu Jas. ya. Ya, betul. Nih contohnya udah saya kasih contoh. I have many books. Karena many itu countable dan books itu kata benda yang bisa dihitung ya. Maka di sini kita setelah many booknya kita kasih S. Karena many kan banyak ya artinya ya. Beberapa, sorry bukan banyak gitu. Kebalikannya kalau kita pakainya much. Nah, I have much sugar. Nah, di sini sugarnya nggak kita pakaiin S karena memang sugarnya nggak bisa dihitung ya teman-teman ya. Kecuali itu ada liternya ya, gitu. Ada liter, misalkan 1 liter, 2 liter gitu. Itu beda lagi cerita. Terus there are number of people. Oke, karena people itu bisa dihitung. Tapi kalau money, there is amount of money. Nah, kita nggak tahu money ini seberapa kecuali kalian ada angkanya. Seperti itu ya. Makanya di sini kita pakainya amount. Gitu. Terus habis gitu ini pronoun. Nah, jangan lupa teman-teman pronoun itu masuk ke dalam error recognition. Kenapa? Contohnya di sini, his jacket is red and mine is black. Ini maksudnya gimana teman-teman? Kalian harus tahu kalau misalkan he sama she itu adalah kata ganti perempuan. Dan dia ada di awal kalimat. Terus habis gitu him dia ada sebagai objek. Kalian harus tahu fungsinya ya. Jangan bisa aja di sini nanti kalimatnya menjadi I visit his. Apakah itu betul? Salah. Harusnya I visit him. Kayak gitu. Jadi pronoun itu bisa jadi menjadi bagian yang salah dalam sebuah kalimat. Oke. Selanjutnya ada adjektif. Nah, teman-teman harus tahu apa itu adjektif. Kayaknya kemarin udah belajar ya apa itu adjektif. Adjektif itu adalah menjelaskan noun. Begini ya. She is a smart student. It is a difficult task. Kalian harus tahu bahwa kalau adjektif itu pasti ada di sebelahnya noun. Pasti ada di sebelahnya noun. Contohnya kayak gini. Nantinya takutnya kalian di sini tuh tiba-tiba akan diganti menjadi smartest. She is a smartest student. Dan itu salah. Karena smartest itu adverb. Itu teman-teman. Oke. Terus abis gitu yang terakhir sebelum kita latihan soal adalah si adverb. Nah, ini baru fungsinya adverb ya teman-teman ya. Fungsinya adverb dan cara kerjanya adverb seperti ini. Dia ada untuk menjelaskan kata kerja, dia menjelaskan adjektif, atau dia menjelaskan adverb yang lain. Dan satu lagi, adverb itu ada kadang
di antara to be dan di antara verb 3 atau verb ing. Gitu. She is internationally recognized. Nah, contoh kalimatnya gini, saya kasih ya. She is internationally recognized. Nah, nanti tiba-tiba di soal itu dia akan berbentuk seperti ini. Thread. She is international recognized. Nah, kalau kayak gini, kata international ini kalian salahkan. Jangan lupa ya. Karena dia salah. Oke? Bisa teman-teman? Bisa? Ada yang tidak dipahami? Kenapa salah, Miss? Kenapa salah? Karena internasional bukan sebuah adverb, Mas. Internasional dia bentuknya bukan adverb, dia bentuknya adjective. Kalau nggak adjective, noun. Seperti itu. Tapi kalau kita internationally, maka dia bentuknya adverb. Karena internationally ini menjelaskan si recognize. Ya toh, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, dia dikenal secara internasional. Dikenal itu kan bahasa kata kerja ya. Tuh. Itu teman-teman. Bisa? Insya Allah, Miss. Oke. Coba sekarang kita latihan soal ya. Karena kalau cuma materi aja itu memang nggak akan pernah cukup. Kita harus latihan soal supaya kalian tahu kira-kira kayak gimana ya bentuk soalnya gitu. Coba ini nomor 1 sampai 3 kira-kira adakah yang bisa menjawab apa yang salah dari nomor 1 sampai 3. Nomor 1 dulu deh, nomor 1 dulu. Kira-kira nomor 1 ini apa ya? Dari semua kata di kalimat nomor 1 apa yang salah ya? Ada yang tahu kira-kira apa yang salah dari nomor 1? Ini saya kasih itunya. Nomor 1 kira-kira apa yang salah, teman-teman? Oke, saya kasih ini ya, saya kasih tambahan. Small ini kira-kira salah betul? Small fish sama worms ini kira-kira salah atau betul? Salah, Miss. Soalnya itu harusnya sama. Harusnya small sama worm. Oke, worms itu apa sih? Ada yang tahu nggak worms itu apa? U, Cacing, Miss, cacing. bagus, cacing. Kalau fish, Itu teman saya, Miss. Ikan. Ikan stop loving you. oh my God, teman saya. Oke, ini tuh bener Kamis, betul. Jadi fish itu memang dia bisa singular, dia bisa plural. Nggak ada fishes ya teman-teman ya. Nggak ada. Fishes itu bukan kayak gini tempatnya. Seperti itu. Kan bisa dihitung, Miss. Miss.
Kenapa? Kan bukannya bisa dihitung. Nih, saya jelaskan lagi. Mhm. Nih ya. Oke. Nah, masuk nggak? Masuk, Miss. Nah, gini ya. Jadi sebenarnya untuk kata fish, oke, untuk kata fish itu kita baik itu singular atau plural itu kita gunakannya fish aja, bisa. Dan itu memang umumnya seperti itu. Mau itu singular atau plural itu kita bisa gunakan fish seperti itu. Tergantung tapi nanti kalau di soal gimana, Miss? Tergantung konteksnya. Kalau ternyata di konteksnya itu tidak mungkin dia akan berbicara tentang kata kerjanya, nggak mungkin karena fish ini memang dia bisa singular bisa plural. Jadi nggak mungkin nanti pertanyaannya bersifat eh, kata kerja. Sebentar, Alisha Salsabila ini laki-laki. Woman, Miss, woman. Wah, kaget kan? Oke. Nggak apa-apa, Mbak. Tenang-tenang. Tapi kalau fishes itu masih acceptable. Tapi sebagai alternatif saja. Cuma memang ke kita umumnya ketika menggunakan kata fish itu bisa digunakan di plural ataupun singular tergantung konteksnya. Gitu. Nah, di sini di soal saya ini konteksnya dia dalam bentuk plural. Kenapa kita bisa tahu dia dalam bentuk plural? Karena di sini itu ada kata worms. Worms itu cacingnya banyak kan, gitu loh. Fish itu juga berarti di sini dia ikan-ikannya banyak. Karena ikan itu memang banyak kan di lautan, nggak bisa kita hitung juga, gitu loh. Yang salah itu di sini tuh teman-teman, nih ya, ada kata much di sini. Much itu kita tahu Many. ya dia uncountable kan? Salah. Dia uncountable kan? Harusnya ini bukan much tapi many karena di sini ada differences atau lautan gitu. Lautannya banyak. Oke, sekarang silakan nomor 2. Ada yang tahu kira-kira apa yang salah? Mas Aisyah. Coba nomor 2 kira-kira apa yang salah? Dava. Hire yang salah. Hire. No. Di sini higher betul, Miss? Betul. Karena kenapa higher itu betul? Karena di sini ada kata than. Jadi lebih tinggi nah daripada. Betul. Ada higher Berarti any ordernya yang salah ya, Miss? dalam Berarti any ordernya yang salah. any other US city. Harusnya udah langsung dance US City gitu. Tadi kata saya yang awalannya any itu singular atau plural? Itu singular. Iya, udah. Ani-ani kan? Awalannya ani-ani kan tadi Ya, kan? Mm-mm. betul. Singular, berarti betul. US City-nya betul. Any other karena setelah ini diikuti sama US City, betul. Itu kata kuncinya dia tidak digarisbawahi.
Ini loh guys, di sini kan ada milioner ya. Ya kan? Betul kan? Maaf. Millionaires. Ya, karena di sini kita gunakannya number. Number kan bisa Number. dihitung. Jadi harusnya di sini tuh millionaires. Gitu. Number of millionaires. Gitu. Betul. Nomor 3. Implosive consonants occur in many different language, but they are common in American, Indian, and African languages. Ya, apa yang salah? Apa yang salah? Bisa di chat box aja ya. Ada yang salah teman-teman dari nomor 3? Baik, kalau kalian masih kebingungan, oke. Tadi kan sudah saya sampaikan, kalau countable itu berarti dia bisa dihitung seperti itu. Sedangkan uncountable dia tidak bisa dihitung. Maka kalau uncountable itu kata bendanya itu dihitungnya singular, teman-teman. Tapi kalau countable itu dihitungnya dia plural atau banyak. Nah, di sini kita tahu ada kata implosive consonants, berarti konsonannya banyak kan? In many different language. Many itu masuk ke dalam countable. Maka harusnya kata bendanya itu juga harus banyak karena dia bisa dihitung. Maka di sini harusnya itu adalah languages. Gitu. Susah kan teman-teman? Bisa, Miss. Oh, bisa, bisa. Aman ya. Coba selanjutnya silakan. Nomor 1 sampai 4, silakan apa yang salah nomor 1 ya.
Izin Miss, masih di mute Miss. Nomor satu kira-kira ada yang tahu mana yang salah? Above each nostrils-nya nggak pakai S ya Miss? Betul, each nostrils. Tadi kita udah ya. Apapun yang berawalan ani, adapun yang berawalan each, apapun yang berawalan apa tadi? Ani, each, sama apa lagi ya? Itu dia nggak perlu pakai kata benda yang banyak karena dia dihitungnya singular. Singular. Good. Lanjut nomor dua, apa kira-kira yang salah? Most of the outer planets has large swarms of satellites surrounding them. Ya, terima kasih Mas Aldi. Good. Iya, Mas. Gak usah lah, Mbak Alisha. Ya, berdua aja lah, nggak usah sendirian gitu, Mas Alisha. Mbaknya juga dikasih kamera, kasihan. Iya, betul. Siapa namanya tadi, Mas Aldi Satrio? Betul sekali. Ini hasnya salah, teman-teman. Karena has ini itu kan untuk subjek yang singular ya, yang tunggal seperti itu. Tapi tadi saya sudah sampaikan kalau most, kata some itu artinya banyak ya teman-teman, ya, plural gitu ya. Jadi kalau seperti ini dia kata kerjanya salah. Tuh, harusnya have di sini. Terus nomor tiga silakan. Ada show, ada return, ada about, sama ada years. Kira-kira apa yang salah dari empat kata itu? Enak banget. Eh, representnya, Miss. Hmm. Nomor tiga, Mbak. Ya, tapi kok Alicia Salsabila ini kok fotonya laki-laki ya? Hmm. Gimana, guys? Itu fotonya sampingnya Miss. Emang, oh ya, maaf, 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 maaf. Oke, oke. Nomor tiga, nomor tiga. Makasih, Dama. Nomor tiga. Oh, Mas Alicia. Oke. Oh, the picture of her boyfriend, Miss. Yang mana sih yang benar? Jadi ya, Itu, Alicia laki-laki atau perempuan? itu fotonya Naufal Hisham Miss. Bu, kalian loh. Mas Alicia, oke. Ya, berarti boyfriendnya Alicia ya. Oke. Silakan nomor tiga. Ada kata show, ada kata return, ada about, sama years. Mana yang salah dari empat kata itu? Years. Years, salah. Oh gitu, tukeran laptop. Oke. Years itu salah. Kan years-nya 2000, guys. 2000 years. 2000, guys, bukan satu. Kalau satu year salah emang. Misalkan ini 1 years salah. Tapi ini kan 2000. Masa salah? Yo. Berarti show Miss, harusnya show. Soalnya salah itu.
Terus aja dicoba semuanya. Kenapa kok bisa salah? Betul Itu dong. kan bukannya pasif, Miss. Nggak ada. Historical records itu maksudnya adalah sejarah, rekodnya sejarah atau ya record itu kan ini kan record itu kan bisa 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 kata benda bisa kata kerja. Nah, di sini tuh dia bentuknya kata benda records. Records itu ya list ya, sejarah gitu ya, listnya sejarah menunjukkan betul dong show-nya ini karena records-nya ini banyak. Pakai S di sini. Berarti nggak pasif ya, Miss? Nggak pasif. Yang salah itu adalah return kalau kalian pengen tahu. Duh, Miss, kenapa return salah? Tolong guys, ini ada kata has di sini, ya. Bab 3. Ya, harus diikuti sama verb 3. Betul. Number 4, coba. Sumpah ini kelihatan banget sudah. Tadi si Alicia, si nggak tahu deh Mas atau Mbak si Alicia tuh, Mas ya, Mbak ya. Mbak Alicia tadi sudah benar, representnya salah, tapi yakin. Ini saya kasih lagi di sini. Number itu teman-teman, kata number itu harus countable. Dia countable. Jadi dia harus diikuti sama sesuatu yang banyak gitu. Jadi apakah betul itu si number? Which numbers? Nggak ada. Berarti each-nya yang salah. Each number on the Richter scale represent. Each number on the Richter scale represent. Enggak, betul, 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 itu betul. Numbernya itu sudah betul. Ini ya contohnya ya. Each itu kan dia singular. Numbernya itu dia berarti refer ke atau merujuk ke yang each ini ya teman-teman ya. Nah, represent karena ini kan each number ya. Dia kan harusnya itu bentuknya singular ya. Nah, dia harusnya begini, represents. Gitu. Selanjutnya coba. Nomor 5. Tahu ya. Tahu located on the eastern edge of the Sierra Nevada range is fed by more than 30 mountain streams. Ini Dendi betul kamu. Kalau jawabnya pasif betul. Jadi yang salah mana Dendi? Fit. Ya, pinter. Harusnya apa, Den? Betul, bagus. Harusnya apa, Den? Fitnya salah. Harusnya apa, Den? Tuh cari Den jawabannya, Den. Mas Dendi cari dong jawabannya. Apa? Fidit. Gak ada. Salah. Oh, Rawono toh. Bab 3-nya fit apa? Fat, Miss, fat. Fat ya. Fit E-nya 1 aja. FAD. Good. Number 6 silakan. Ada kata because, ada kata supply, ada kata there, ada kata directly. Apa yang salah? There. Pinter. There ini salah. Harusnya itu diganti menjadi kalau kalian nggak tahu ini harusnya diganti menjadi its ya. They. Karena di sini kita pakainya it kan. It doesn't have. Nah, kayak gitu. Berarti dia 1 aja. Kornea ini 1 aja, bukan there, bukan 2 gitu loh. 7. Ada universities, ada often, ada involve, sama ada practically. Mana yang salah, teman-teman?
Involved-nya ya, Miss? Enggak, involve betul. Lah bukannya depannya more itu, Miss? Enggak, betul. Involve adalah kata adjektif dan di sini kita pakainya more dan di sini ada kata than. Jadinya betul. More, kata more dalam dalam komparatif itu kalau dia adjektifnya lebih dari satu suku kata. Involved itu kan dua suku kata. No, Mbak. Universities betul, Mbak. Siapa namanya? Mbak Alicia gitu. Betul aja universities. Karena di sini kita udah tepat kan? Di sini kita gunakannya are. Kata kerjanya sudah are. Scientist banyak, betul. Universities banyak, boleh, silahkan. Seperti itu. Practical ya, Miss. Betul, practical. Karena ini nggak boleh pakai practically, jadi dia harusnya in practical research. Practical itu berarti ya praktek, teman-teman. Riset yang praktek. Kalau practically berarti secara praktek. Gitu. Sedangkan nomor 8, bagus sekali. Silakan, ada kata over, ada kata was granted, ada kata herself, sama ada kata contributions. Apa kira-kira? Kontribusinya, Miss. Nggak usah pakai S kan itu herself. Herself, betul. Iya, contribution. Enggak, bukan Aldi, bukan contributions. Tapi herself. Emang ada tah kalau kita mau ngomong, misalkan, misalkan ini kita mau ngomong kepemilikannya Dendi. Misalkan his his self contribution gitu. Emang ada kah, guys? Nggak ada ya. Kita biasanya cukup pakainya her aja, nggak tanpa self di situ. Her contribution atau kontribusinya dia seperti itu gitu. Kalau herself itu berarti dirimu. Seperti itu, guys. Bedanya. Bisa? Insya Allah. Oke. Oke, selanjutnya terakhir silakan. 3 soal terakhir. Ada kata distraction, ada kata natural vegetation, sama ada kata responsible. Ini kok aneh ya. Nah, gini. Ada kata apa nih? Ada kata destruction, ada natural vegetation, dan ada kata responsible. Kira-kira apa yang salah? Responsible, Miss. No. Salah. Berarti ya udah distraction. Ya, betul. Distraction yang salah. Karena di sini kita ada kata extremely ya, teman-teman ya. Extremely distraction itu nggak ada. Adanya extremely destructive. Affected. Seperti itu. Extremely destructive to natural vegetation. Lanjut, nomor 10. Ada kata wild, ada kata were considerable, ada kata settlers. Ada yang mana kira-kira yang salah? Terima kasih Mbak Alicia. Ya, betul. Were consider important. Atau bukan consider sih, ini harusnya beli. Considerably important. Were considerably important, harusnya gitu.
Seperti itu. Lanjut. Nomor 11. Terakhir nomor 11, silakan. Itu sangat terlihat itu, beneran. Belum nego, nego. Abilities. Kurang tepat. Ini ya, kata kuncinya ini. Di sini ada kata technical, di sini ada kata profesional. Kira-kira apa yang salah? Itu benar. Ya, betul. Terima kasih Mas Aldi. Di sini kan ada kata technical ya teman-teman ya. Technical ini kan dalam bentuk adjektif ya. Terus profesional ini dalam bentuk adjektif. Tapi di sini tiba-tiba ada intellectually. Nah, dia salah. Gitu. Harusnya dia intelektual. Gitu. Gitu teman-teman. Bisa? Semakin sulit, Miss. Semakin sulit. Di diingat baik-baik ya. Nanti ketika tes, teman-teman itu akan ada 40 Ada soal. jokinya. Kenapa? Kalau tes ada kunci jawabannya. Aduh, ada kunci jawabannya. Tapi tidak kalian miliki. Gitu ya. Jadi diingat baik-baik nanti ketika tes your questions untuk grammar itu ada 40 kan. Nah, yang 20 soal pertama itu multiple choice. Berarti multiple choice itu yang tadi kata saya kalian harus mencari ABCD yang tepat. Seperti itu. Untuk diisi di titik-titik yang kosong. Tapi kalau yang 20 terakhir itu yang soalnya kayak tadi, ada yang digaris bawahi gitu dan kalian harus mencari yang salah. Seperti itu. Alright, because the time is up everyone, sudah jam 9.47. Saya mohon undur diri. Thank you so much for joining this class this morning. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Dan see you. Can Apa? I discuss with you with WhatsApp? Oke, boleh Dendi, boleh discuss di WA boleh. Ini saya share-nya di mana Dendi? Di chat. Boleh di chat, kolom chat aja, Miss. Boleh sekali, silakan nanti kalau misalkan pengen tanya, tanya aja. Thank you so much, Miss. Sama-sama, masuk nggak? Masuk, Miss, masuk. Oke, thank you ya. Silakan kalau yang lain pengen tanya juga, 822 silakan tanya. 44 763. Oke, see you and I see you everyone. Semangat ya, masih ada sampai hari Rabu. Semoga See you, sukses. Miss. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Terima kasih banyak. Nah. Ya, sukses terus, Miss.